Sementara itu, pembenci dan barisan sakit hati hanya bisa ngedumel dalam hatinya mereka masing-masing. Dan seperti biasa, seolah tidak terpengaruh dan tetap konsisten dengan kebodohannya setiap saat. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Kelak jika ditanya anak atau cucu, siapa presiden Indonesia yang paling banyak mendapat anak panah berupa fitnah dan caci maki barisan sakit hati? Sudah barang tentu ya Presiden Jokowi. Jokowi sosok yang lahir dari rahim rakyat jelata, membangun karir politik dari bawah, dan ia adalah satu-satunya tokoh di Indonesia yang terbilang paling lengkap. Dimulai dari wali kota Surakarta 2 periode, Gubernur DKI Jakarta 1 periode, Presiden Republik Indonesia 2 periode, Presidensi KTT G20 2021 hingga 2022, dan yang akan datang isu yang berkembang yaitu kandidat Sekjen PBB. Nah, sebetulnya dari sisi perjalanan karir politik Jokowi di atas sudah menampari mulut para pembencinya yang kerap berkata jorok, kotor, dan suka tebar fitnah. Prestasi Jokowi seperti air bah yang menenggelamkan keangkuhan orang-orang yang selama ini tidak suka atas kiprahnya. Para pengamat, politikus, dan para mantan pejabat yang dipecat mengais-ngais rezeki melalui cara yang menjijikkan. Mereka terus memproduksi komentar dan kalimat yang jauh dari kata elok dan santun. Tapi percayalah, ternyata benar, Tuhan bersama orang-orang yang sabar. Jokowi kemudian secara elegan seperti menghajar dan menampar para pembencinya tersebut. Saat mereka masih sibuk menghujat dan sebar fitnah, seorang Jokowi justru mendapat kepercayaan di dunia internasional, yaitu sebagai presidensi 2021 hingga 2022, dan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20, yaitu bertempat di Bali pada tahun 2022. Jokowi benar-benar menjadi bintang di G20 Roma beberapa waktu yang lalu, dan juga di KTT Iklim PBB COP26 di Glasgow, Skotlandia. Satu sisi, CEO kelas dunia seperti Jeff Bezos, Bill Gates, dan para pengusaha Inggris bersedia investasi di negara kita. Melalui lobi yang ciamik, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto. Kemudian berkah Jokowi berlanjut. Di Uni Emirat Arab disambut baik oleh putra mahkota Abu Dhabi, Muhammad bin Zayed. Bahkan Presiden Jokowi di negara ini namanya diabadikan sebagai nama jalan, juga masjid yang bakal dibangun mewah. Dan tak ketinggalan, putra mahkota juga tertarik untuk investasi di Indonesia, terutama terkait dengan ibu kota negara yang baru. Dan masih ada lagi, nama Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Jokowi bersanding dengan sejumlah kepala negara
dan tokoh muslim dari sejumlah negara. Jokowi berada di urutan ke-13. Dari Indonesia, selain Jokowi ada pula Said Akil Siraj yang berada di urutan ke-19. Jadi, sudah berkali-kali Jokowi menampar para pembencinya. Sudah barang tentu masyarakat waras sangat senang dengan apa yang diraih oleh Presiden Jokowi. Minimal, usai pandemi, Republik Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo diganjar beberapa prestasi, yaitu ekonomi RI terbaik kedua di antara negara G20, Jokowi presidensi G20 periode 2021 hingga 2022. Jeff Bezos dan Bill Gates kepincut untuk berinvestasi, juga para pengusaha Inggris. Uni Emirat Arab memberikan hadiah nama jalan dan masjid dengan nama Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi kembali masuk 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Sementara itu, pembenci dan barisan sakit hati hanya bisa ngedumel dalam hatinya mereka masing-masing. Dan seperti biasa, seolah tidak terpengaruh dan tetap konsisten dengan kebodohannya setiap saat, merajut dosa-dosa hingga ajal menjemputnya. Tinggalkan legasi sebagai pribadi dan rakyat yang gagal dalam berpikir.